Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan tanggapannya soal gerakan sejumlah sivitas akademika yang mengkritik demokrasi era Presiden Joko Widodo. Puan menilai gerakan sivitas akademika yang terjadi sebagai bentuk aspirasi masyarakat agar pemilu berjalan sebagaimana mestinya. Puan menyerahkan kepada rakyat untuk menilai gerakan yang dilakukan para sivitas akademika tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Banyak sekali memang pihak-pihak yang tidak menyukai saat Wakil Presiden kita, Mas Gibran Rakabuming-Raka, memenangkan Pilpres 2024. Tak sedikit teman-teman, ini oposisi yang hingga saat ini masih belum mengakui Mas Gibran sebagai wakil presiden. Yang paling keras itu adalah Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, yang sudah terang-terangan di berbagai media-media juga videonya sudah ditayangkan, menyebut bahwa kami tidak akan mengakui Gibran, bahkan kami tidak akan menempelkan foto Gibran yang sebelumnya selalu bersanding. Ini presiden, wakil presiden, di tengah-tengah, di atasnya itu ada lambang Garuda. Tapi Hasto menyebut kami tidak akan menempel Gibran di kantor-kantor PDIP. Dan ini tentu teman-teman sudah menjadi sebuah penghinaan terhadap simbol negara. Apalagi ketika ini Ibu Puan Maharani ketahuan mengejek teman-teman. Ya, mengejek ini Mas Gibran. Kemarin, ya teman-teman, kita lihat juga bagaimana Ibu Puan Maharani tidak mau menyalami Mas Gibran. Tentu loyalis pendukung Mas Gibran, salah satunya Mas AHY ini marah teman-teman, naik pitam karena perlakuan orang-orang di luar koalisi, khususnya ini lawan politiknya itu terlalu berlebihan. Bahkan ini SBY sampai memberikan respon yang nyelektif, ya. Respon yang begitu tajam menyebut bahwa jangan kau permainkan kekuasaan. Kalau masih permainkan kekuasaan, ya tunggu saja kehancurannya. Itu adalah ini teman-teman, nasihat orang tua kepada Pak Prabowo yang sayang dengan Pak Prabowo. Jangan sampai mau diperalat, mau dimanipulasi oleh ya mungkin ini orang-orang yang disebut tidak berkeringat tapi ingin jadi menteri. Nah teman-teman, ini jadi menarik sekali untuk kita bahas. Biar bisa menjawab kepenasaran kita, mending kita simak dulu saja informasi yang sudah Kajian Online kumpulkan terkait benarkah ini masih saja banyak pihak-pihak yang tidak mengakui Mas Gibran sebagai pemimpin. Kita simak video selengkapnya. Makin banyak yang mencoba menjatuhkannya, makin kuat ia berdiri. Makin deras hantaman opini miring, makin kokoh ia menjejak. Dan tiap kali ada tangan yang mencoba menariknya ke bawah, rakyat justru mengangkatnya lebih tinggi. Itulah Gibran Rakabuming-Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, yang sejak hari pertama menjabat menolak duduk manis di kursi kekuasaan. Ia memilih berdiri di jalanan, melangkah di lorong-lorong sempit, dan menyapa rakyat kecil yang sering menjadi baris terakhir dalam daftar perhatian negara. Gibran tidak hanya datang untuk berfoto, tidak pula sekadar membawa rombongan besar demi pencitraan. Ia datang dengan telinga yang mendengar, mata yang melihat, dan tangan yang bekerja. Setiap hari, tanpa putus, ia turun meninjau pasar tradisional, memeriksa harga bahan pokok, mengecek distribusi beras, melihat langsung fasilitas kesehatan, bahkan masuk ke dapur-dapur umum ketika ada bencana. Inilah yang membuat kritik politik kepadanya sering tumpul di hadapan kenyataan lapangan. Sebab rakyat yang disapanya tahu kehadirannya bukan basa-basi. Mereka yang ingin menjatuhkan Gibran mungkin berharap rakyat akan mudah diyakinkan oleh narasi-narasi negatif. Tapi mereka lupa, rakyat lebih percaya pada apa yang mereka lihat dan rasakan sendiri. Di dunia politik yang penuh janji kosong, Gibran justru hadir dengan konsistensi. Itu yang membuatnya berbeda. Ia tahu bahwa kepercayaan publik bukan hasil dari kampanye semusim, tapi dari kerja yang diulang setiap hari, sampai menjadi kebiasaan, bahkan menjadi karakter. Ketika lawan politik menyerang, ia tidak membalas dengan kata-kata pedas. Ia memilih membalas dengan kerja nyata. Kritik ia jadikan kompas, bukan beban. Setiap suara sumbang, ia ubah menjadi bahan bakar, menambah jarak langkahnya ke depan. Inilah seni bertahan di politik tingkat tinggi, mengubah serangan menjadi kekuatan, dan menjadikan panggung perlawanan sebagai panggung pembuktian.
fakta di lapangan bicara lebih keras dari komentar di media sosial. Kunjungan kerjanya tercatat rutin di berbagai daerah, dari Jawa Tengah hingga Papua. Ia memeriksa progres pembangunan, mendengar keluhan nelayan, berdialog dengan petani, mengunjungi UMKM, bahkan menyapa anak-anak di sekolah pedalaman. Ia tidak hanya membicarakan visi besar di balik podium, tapi memegang sendiri hasil kerja tim di lapangan. Inilah yang membuatnya mulai dikenal bukan hanya sebagai putra Presiden Jokowi, tapi sebagai sosok yang membangun reputasinya sendiri. Gibran paham, jabatan wakil presiden bukan sekadar cadangan atau pelengkap. Ia menjadikannya ruang strategis untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah, mengawasi kebijakan agar tepat sasaran, serta memastikan suara rakyat sampai ke telinga pengambil keputusan. Dan setiap kali ia melangkah keluar dari istana untuk menemui rakyat, ia sedang mengirim pesan diam-diam bahwa kekuasaan sejati ada pada kemampuan menyentuh hati rakyat, bukan sekadar memegang kendali kursi. Maka tidak heran bila setiap upaya menjatuhkannya justru menambah simpati publik. Rakyat melihat, rakyat menilai, dan rakyat menyimpulkan. Pemimpin yang mau datang ke pintu mereka setiap hari, pasti akan mereka jaga dari siapapun yang mencoba merobohkannya. Disinilah kekuatan politik Gibran lahir, bukan dari sekutu elit, tapi dari fondasi paling kokoh. Kepercayaan rakyat kecil. Ketahanan politik Gibran bukan sekadar hasil warisan nama besar keluarga. Ia membangunnya sendiri, batu demi batu, dari bawah. Lawan politiknya mungkin mengira ia hanya akan menjadi simbol manis di panggung, bergantung pada bayang-bayang ayahnya. Tapi kenyataan di lapangan berkata lain. Gibran justru melangkah dengan gaya yang berbeda, membangun otoritasnya sendiri di mata rakyat. Strategi yang ia pakai sederhana tapi mematikan, menyatukan kehadiran fisik dan tindakan nyata. Setiap hari ia hadir di tengah rakyat, mendengar langsung, mengeksekusi cepat. Ia tahu di politik berita buruk bisa lahir dari jarak yang terlalu jauh antara pemimpin dan rakyat. Maka ia memangkas jarak itu. Ia tidak menunggu laporan di meja kerja, tapi memverifikasi sendiri di lapangan. Begitu mendengar harga beras melonjak, ia langsung sidak. Ketika ada sekolah yang atapnya bocor, ia turun melihat, memanggil dinas terkait, dan memastikan perbaikan berjalan. Jejaring yang ia bangun bukan hanya di pusat, tapi merata di akar rumput. Ia punya komunikasi dengan kepala desa, pengurus RT, komunitas pedagang, kelompok tani, bahkan relawan bencana. Jalur ini memberinya data lapangan yang akurat, jauh dari manipulasi birokrasi. Dengan modal ini Gibran bisa bergerak cepat dan tepat, memotong rantai masalah sebelum menjadi krisis. Itulah sebabnya kritik yang diarahkan kepadanya seringkali terpental, karena rakyat kecil melihat sendiri kebermanfaatannya. Bagi lawan politik, gaya ini adalah ancaman nyata. Sebab mereka tahu modal terkuat di politik Indonesia bukan sekadar kekuatan partai, tapi loyalitas rakyat yang dibangun lewat kedekatan emosional. Dan Gibran sedang mengamankan modal itu sedikit demi sedikit, hari demi hari. Setiap senyum pedagang pasar, setiap pelukan ibu-ibu PKK, setiap tawa anak sekolah yang ia temui, semua itu adalah investasi politik yang nilainya jauh lebih besar daripada kampanye jutaan rupiah. Namun, Gibran juga paham, kedekatan ini harus dibarengi hasil konkret. Ia tidak mau hanya diingat sebagai pemimpin yang ramah, tapi tanpa karya. Maka setiap dialog di lapangan selalu ia ikuti dengan tindakan. Baik itu percepatan bantuan, penyaluran program pemerintah, atau perbaikan fasilitas umum. Inilah yang membuat rakyat mulai membedakannya dari politisi yang hanya datang menjelang pemilu. Gibran datang sepanjang waktu. Dan disinilah letak paradoksnya. Semakin keras serangan politik diarahkan kepadanya, semakin tebal pula benteng rakyat yang mengelilinginya. Mereka yang berusaha menjatuhkannya justru tanpa sadar sedang membangun citra Gibran sebagai pemimpin muda yang tahan uji. Ia menjadi contoh bahwa di era fitnah digital, kehadiran fisik di tengah rakyat masih menjadi senjata politik paling ampuh. Inilah yang sering luput dibaca lawan-lawannya. Gibran tidak sekadar membangun citra, ia sedang membangun infrastruktur politik yang berakar dalam. Bukan infrastruktur beton dan baja, tapi jaringan manusia, rakyat kecil yang setia, yang merasa pernah disentuh, pernah didengar, pernah dibantu. Dan sekali hati rakyat itu terikat, sangat sulit bagi lawan politik manapun untuk memutuskan. Pola gerak Gibran bukan hanya responsif, tapi juga sistematis. Setiap daerah yang ia kunjungi, ia tidak datang kosong. Ia datang membawa data, membawa program,
membawa solusi yang relevan dengan masalah setempat. Di daerah pesisir, ia bicara soal harga ikan, dermaga, dan peralatan nelayan. Di wilayah pertanian, ia bicara soal pupuk, irigasi, dan distribusi hasil panen. Di perkotaan, ia fokus pada UMKM, transportasi, dan harga bahan pokok. Kunjungan ini bukan tur basa-basi, tapi pertemuan antara kebutuhan rakyat dan kekuatan negara. Dan di balik semua itu, ia mengukir narasi politik yang sangat sulit ditandingi. Pemimpin muda yang tidak sekadar lahir dari elite, tapi mau berlumur debu jalanan demi rakyatnya. Narasi ini bekerja seperti magnet, menarik simpati rakyat, bahkan dari mereka yang sebelumnya apatis terhadap politik. Setiap video kunjungan yang viral di media sosial, setiap foto dirinya di tengah rakyat, menambah satu lagi lapisan pelindung terhadap serangan lawan. Bagi para pengamat politik, ini adalah investasi elektoral jangka panjang. Sebab loyalitas yang dibangun di lapangan tidak hilang hanya karena satu isu atau satu framing negatif. Bahkan sebaliknya, ketika badai isu datang, rakyat yang merasa terhubung akan membela mati-matian. Dan ini sedang terjadi pada Gibran. Makin diserang, makin dibela. Bukan karena ia sempurna, tapi karena rakyat melihatnya hadir di saat mereka butuh. Lawan politiknya tentu menyadari ancaman ini. Mereka tahu jika Gibran dibiarkan menguat di akar rumput, maka ia akan menjadi figur yang sangat sulit ditumbangkan di masa depan. Maka tak heran serangan datang bertubi-tubi, dari narasi miring, framing media, hingga isu pribadi. Namun semua itu seperti memercikan bensin ke api simpati rakyat. Setiap serangan yang dimaksudkan untuk menjatuhkan justru membakar dukungan lebih besar. Dan di titik ini, Gibran telah mencapai fase politik yang hanya bisa diraih sedikit pemimpin muda. Fase di mana rakyat menjadi benteng. Dan kepercayaan mereka menjadi tameng yang tak tertembus. Ia paham bahwa untuk menjaga fase ini, ia harus terus turun, terus hadir, terus bekerja. Sebab di mata rakyat, kerja nyata jauh lebih keras suaranya daripada fitnah. Bagi mereka yang jeli membaca peta politik, pola ini terasa familiar. Gibran sedang memainkan strategi yang satu dekade lalu pernah menjadi senjata pamungkas Jokowi. Politik belusukan. Namun ada perbedaan penting. Gibran memainkannya di era digital. Dengan kecepatan informasi yang luar biasa, sehingga efek politiknya berlipat ganda. Jika Jokowi di awal kepemimpinannya membangun kedekatan dengan rakyat lewat kunjungan sederhana yang jarang diliput, Gibran menggabungkannya dengan amplifikasi media sosial. Setiap kunjungan, setiap obrolan di warung kopi, setiap langkah di pasar tradisional, direkam dan dibagikan. Hasilnya, pertemuan yang dihadiri puluhan orang di lapangan bisa disaksikan jutaan pasang mata di seluruh negeri. Efek emosionalnya tidak hanya dirasakan mereka yang hadir, tapi juga rakyat yang menonton dan berkata dalam hati, beginilah seharusnya pemimpin. Gibran juga lebih adaptif pada isu-isu cepat. Ketika ada keluhan tentang harga pangan, ia bisa hadir di lokasi pada hari yang sama. Ketika ada bencana, ia bukan hanya mengirim bantuan, tapi ikut memeriksa distribusi di lapangan. Ritme ini membuat lawan politiknya sulit mengimbangi. Mereka sibuk menyusun narasi serangan, sementara Gibran sudah menambah satu lagi catatan kerja di lapangan. Yang membuatnya semakin berbahaya di kancah politik adalah kemampuannya mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Label anak presiden yang awalnya digunakan untuk meremehkan, justru ia ubah menjadi peluang untuk membuktikan diri. Ia tahu publik punya ekspektasi tinggi, dan ia memenuhinya dengan tindakan nyata. Di sini terlihat kedewasaan politiknya. Ia tidak membuang energi untuk membantah stigma, tapi mematikannya dengan prestasi. Efeknya terasa di akar rumput. Rakyat mulai memisahkan antara warisan nama besar dan kemampuan individu. Dan di mata mereka, Gibran bukan lagi sekadar putra Jokowi, tapi seorang wakil presiden yang punya gaya, punya tempo, dan punya arah sendiri. Inilah yang membuatnya tidak sekadar menumpang pada popularitas, tapi membangun popularitasnya sendiri dengan fondasi yang lebih kuat, kerja dan kedekatan emosional. Dan persis seperti yang pernah terjadi pada Jokowi, setiap serangan politik kini malah menjadi kampanye gratis. Setiap kali ada framing miring di media, rakyat kecil yang pernah disapa atau dibantu justru makin mantap membelanya. Mereka tahu bedanya pemimpin yang hanya hadir di spanduk dengan pemimpin yang benar-benar hadir di depan pintu rumah mereka. Itulah kenapa bagi lawan politik, Gibran bukan sekadar figur muda yang sedang naik daun. Ia adalah ancaman strategis yang semakin hari semakin sulit dijatuhkan, karena setiap pukulan yang diarahkan padanya justru membuatnya lebih kuat. Dan ini bukan kebetulan.
Ini adalah hasil dari kombinasi kerja nyata, strategi komunikasi yang cerdas, dan keberanian untuk selalu berada di garis depan rakyat kecil. Jika langkah-langkah ini terus konsisten, Gibran tidak hanya akan dikenang sebagai wakil presiden termuda, tetapi sebagai arsitek kekuatan politik generasi baru di Indonesia. Setiap kunjungan, setiap dialog dengan rakyat, setiap respons cepat terhadap masalah, semuanya adalah batu bata yang ia susun untuk membangun rumah politiknya sendiri. Bukan rumah yang rapuh karena berdiri di atas dukungan elit semata, tapi rumah yang kokoh karena fondasinya tertanam di hati rakyat kecil. Lawan politik yang cermat sudah bisa membaca arah ini. Mereka tahu jika Gibran dibiarkan tumbuh tanpa hambatan, ia bisa menjadi pemain kunci dalam 2, 3, bahkan 4 dekade ke depan. Inilah yang membuat serangan padanya begitu gencar. Mereka ingin memotong akar sebelum pohon ini menjulang terlalu tinggi. Namun ironinya, setiap upaya menjatuhkan justru menyuburkan tanah tempat Gibran berdiri. Karier politik jangka panjangnya dibangun dengan formula yang sederhana, namun sulit ditiru. Kedekatan personal plus kecepatan respon plus konsistensi hadir. Di era di mana politisi sering hanya muncul menjelang pemilu, Gibran hadir setiap hari. Di saat banyak pejabat sibuk membangun citra lewat pidato panjang, Gibran membangun citra lewat tindakan singkat tapi berdampak. Di tengah maraknya komunikasi politik yang penuh jargon, ia memilih bahasa sederhana yang dimengerti rakyat. Potensi ini berbahaya bagi lawan, karena Gibran tidak hanya memegang kekuasaan eksekutif, tapi juga perlahan-lahan membangun modal sosial dan modal politik yang bisa diwariskan dan dikembangkan. Jaringan yang ia bangun dari Sabang sampai Merauke akan menjadi mesin politik yang hidup yang tidak bergantung pada satu partai saja. Jika modal ini matang, Gibran bisa menjadi figur yang tak tertandingi di peta politik nasional, bahkan setelah ia meninggalkan kursi wakil presiden. Bagi rakyat, Gibran adalah simbol harapan bahwa pemimpin muda bisa bekerja secepat berbicara. Bagi elit, ia adalah variabel tak terduga yang bisa mengubah kalkulasi politik kapan saja. Dan bagi lawan politiknya, ia adalah tantangan yang harus dihadapi sekarang juga, atau bersiap melihatnya tumbuh menjadi raksasa politik yang tak tergoyahkan. Maka fenomena ini sebetulnya sederhana. Semakin Gibran mencoba dijatuhkan, semakin ia membuktikan bahwa kekuatan sejati pemimpin tidak diukur dari berapa banyak ia diserang, tapi dari bagaimana ia berdiri tegak di tengah serangan itu. Dan setiap kali ia berdiri, rakyatlah yang menopang. Itulah kekuatan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa diatur, dan tidak bisa dihentikan oleh propaganda. Efek Gibran kini mulai terasa, bukan hanya di kalangan rakyat kecil, tapi juga di meja-meja rapat elit politik. Peta loyalitas yang selama ini dianggap beku, perlahan mulai bergeser. Di dalam koalisi pemerintah, sebagian tokoh mulai sadar bahwa mendekat pada Gibran berarti ikut menikmati limpahan simpati publik. Di luar koalisi, ada yang diam-diam iri, ada pula yang gelisah. Karena mereka tahu, magnet Gibran mulai mencuri perhatian basis massa yang selama ini mereka kuasai. Fenomena ini berbahaya bagi politisi lama yang masih hidup dari nostalgia kejayaan masa lalu. Sebab Gibran tidak datang membawa masa lalu, ia membawa masa depan. Dan masa depan itu dibungkus dengan bahasa sederhana, langkah cepat, dan citra pemimpin muda yang berani turun ke lumpur masalah. Inilah yang membuat serangan terhadapnya sering terlihat konyol di mata publik. Mereka sibuk mempersoalkan hal-hal kecil, sementara Gibran sibuk menyelesaikan hal-hal besar. Ada yang mencoba meremehkannya dengan menyebutnya anak bawang politik. Tapi fakta di lapangan justru membalik narasi itu. Di saat politisi senior masih menghitung risiko sebelum bergerak, Gibran sudah berada di lokasi kejadian, menyalami rakyat, memastikan bantuan sampai dan memeriksa langsung hasilnya. Ya teman-teman, barusan sudah kita tayangkan video-video terkait ini. Siapa sih oknum-oknum orang-orang, para elit-elit politik yang masih saja membenci Mas Gibran, tidak mengakui Mas Gibran, bahkan mengolok-olok Mas Gibran. Ini sudah sangat kelewatan, saya rasa memang sudah sangat terlalu kelewatan. Walaupun kita lihat Pak Jokowi masih saja tenang, santai dengan menghadapi para lawan-lawan politiknya. Mulai dari isu ijazah, isu pemakzulan, teman-teman. Banyak sekali memang serangan-serangan yang ditujukan kepada Pak Jokowi. Padahal notabene-nya Pak Jokowi itu bukan ketum partai loh teman-teman. Sudah tidak punya lagi kendaraan politik. Tapi kenapa orang-orang itu begitu ketakutan dengan Pak Jokowi? Itu menandakan bahwa memang Pak Jokowi masih dicintai oleh rakyat Indonesia.
Indonesia, dan para pendukung loyal-loyalnya itu sangat banyak. Kita tinggal tunggu saja Pak Jokowi bergerak, Mas Gibran bergerak. Bisa saja kongsi antara Pak Prabowo ini berlanjut atau mungkin bisa juga pecah. Kita bakal tunggu deh langkah dari Pak Jokowi dan juga Mas Gibran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.